Assalamualaikum, halo, kami dari kelompok 9 mengangkat tema yang berjudul, mengapa perlu adanya pendelegasian. Pendelegasian itu sangat penting bagi hidup dan kerja setiap organisasi. Melalui pendelegasian, pemimpin memberi tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan, agar tugas yang diberikan berfungsi secara normal. Pendelegasian wewenang merupakan tindakan mempercayakan tugas yang pasti dan jelas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Pendelegasian wewenang. Menurut Charles J. Keating, delegasi adalah upaya pemberian sebagian tanggung jawab formal kepada pihak lain dalam melakukan kegiatan tertentu. Dan menurut U.C. Slamet, dalam karyanya yang bertajuk Dasar-Dasar Pemasaran, U.T. Slamet menjelaskan bahwa pengertian delegasi adalah sebuah pelimpahan wewenang serta tanggung jawab formal pada pihak lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jenis-jenis delegasi. 1. Delegasi umum. Delegasi umum merupakan pihak bawahan yang mendapat wewenang dari atasan untuk mengerjakan berbagai fungsi manajemen umum seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Atasan harus melakukan kontrol dan juga arahan yang dinilai perlu agar tugas yang diberikan sesuai. Sebagai contohnya penunjukan karyawan yang diberi wewenang tertentu dalam membantu manajemen personalia. 2. Delegasi khusus. Delegasi khusus adalah delegasi yang berhubungan tugas khusus. Contohnya adalah pemberian wewenang pada seorang penjual untuk bisa mengumpulkan uang dari para debiturnya. 3. Delegasi formal. Delegasi ini dipilih berdasarkan struktur organisasi yang ada di perusahaan tempatnya bekerja. Dengan garis struktur organisasi yang ada, atasan tak punya pilihan lain untuk menunjuk bawahannya sebagai delegasi. Sebagai contohnya, jika ada seorang manajer produksi yang diberikan wewenang untuk meningkatkan produksi jasa atau barang. Delegasi informal. Delegasi informal merupakan delegasi yang langsung dilakukan oleh bawahan meskipun tanpa adanya pemberian wewenang dari atasan. Unsur-unsur delegasi. 1. Tugas. Apa saja yang harus dikerjakan oleh menjadi acuan tugas bawahan yang menjadi delegasi? Pembekalan sebelum melakukan tugas biasanya dilakukan oleh atasan agar tidak melenceng, dan tugas terkerjakan dengan baik. Tugas adalah kesatuan pekerjaan yang akan ditunaikan oleh seseorang yang menjadi delegasi. Dalam perusahaan atau organisasi, pemberian tugas adalah wewenang dari atasan kepada bawahan atau kepada unit kerja yang lebih rendah. Tugas menjadi standar kerja seorang karyawan. Jika tugas dikerjakan dengan baik sehingga hasil pekerjaan bagus, maka akan mendapatkan apresiasi. Namun jika kurang baik, maka akan dievaluasi. 2. Kekuasaan. Kekuasaan merupakan keseluruhan hak atau wewenang yang diambil oleh seseorang untuk memilih keputusan yang berhubungan dengan fungsinya. Hal ini menggambarkan kekuasaan tersebut sah dan legal untuk diberikan perintah, melakukan sesuatu supaya pekerjaan bisa dituntaskan. Kekuasaan atau otoritas adalah sesuatu yang sifatnya mengalir dari atas ke bawah, dari atasan ke bawahan, atau dari level lebih tinggi ke level lebih rendah. Seseorang yang diberikan kekuasaan harus bisa menjelaskan kepada anggota timnya tentang suatu tugas atau pekerjaan,
serta mendelegasikan tugas tersebut kepada orang yang tepat. Sementara seseorang yang diberikan tugas harus bisa menyelesaikan tersebut dengan baik agar dapat membantu kelancaran perusahaan. Kekuasaan membutuhkan tanggung jawab, baik dari pemberi maupun penerima, agar hasilnya tepat dengan harapan. 3. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diembannya. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jika seseorang bertanggung jawab akan apa yang ditugaskannya, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Namun jika dia lalai, maka ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Seorang delegasi harus siap mempertanggungjawabkan segala tugas yang diberikan atasannya, khususnya setiap keputusan yang diambil, dan mampu menjelaskan alasan pengambilan keputusan. 4. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau sebuah tim untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Akuntabilitas merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab demi memenuhi keinginan pihak yang telah memberi tugas atau kekuasaan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan apa yang telah dikerjakannya atau kinerja dan tindakan seseorang. Badan hukum pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan, namun tidak hanya pertanggungjawaban penerima tugas. Pemberi tugas pun harus dapat menjelaskan alasan di balik pemberian tugas itu. Tujuan delegasi. 1. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan organisasi yang ada dalam perusahaan. 2. Untuk lebih memfokuskan hal lain yang lebih penting sehingga organisasi perusahaan tidak terbengkalai karena pimpinan berada di tempat. 3. Untuk memberikan bantuan pada atasan dalam menilai suatu kebijakan yang tepat. 4. Untuk memberi peran pada individu di perusahaan itu. 5. Untuk memberikan motivasi pada karyawan agar bisa lebih fokus pada target yang harus diraih. 6. Untuk membantu bawahan agar lebih tumbuh dan berkembang dalam karirnya. 7. Memberikan media pembelajaran dari sebuah kegagalan menjadi keberhasilan. Manfaat-manfaat delegasi. 1. Agar perusahaan atau organisasi tetap berputar dengan efektif dan efisien. 2. Membuat atasan bisa lebih fokus kepada hal-hal yang lebih utama sehingga roda perusahaan tetap berputar. 3. Membantu atasan untuk bisa memperhitungkan setiap keputusan yang akan diambil agar bisa tepat. 4. Memberi kesempatan pada semua orang dalam perusahaan untuk mengambil peran. 5. Memotivasi seluruh pihak untuk selalu berorientasi pada sasaran serta mutu yang tepat. 6. Memberi kesempatan pada bawahan untuk tumbuh dan berkembang dalam karirnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.